Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi rasulillahi ajmain, amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa melakukan aktivitas kita sebagaimana mestinya. Salawat beserta salam tidak lupa pula kita hadiahkan buat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaznya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga di yaumil mahsyar nanti kita mendapat syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, perkenalkan, nama saya Nur Iman selaku moderator pada kesempatan kali ini. Adapun anggota presentasi pada kesempatan kali ini yaitu yang pertama Medio Aprilo Dinovan, Fikri Gumilang, dan saya sendiri. Baik, adapun materi yang pertama yang akan saya bacakan yaitu apa itu konseling eklektik. Menurut Kamus Psikologi, konseling eklektik adalah teori atau praktik konseling yang menggabungkan doktrin, temuan, dan teknik yang dipilih dari beragam sistem teoritis. Pendekatan eklektik juga dikenal sebagai konseling integratif. Selanjutnya itu pelopor dari pendekatan ini adalah Thorne pada sekitar tahun 1940-an dengan pemikiran yang menyelidiki dan mengevaluasi semua metode konseling. Sementara ahli lain juga mengembangkan pendekatan ini yaitu Brammer, Sostrom, Kirchhoff, dan Egen dengan memberikan istilah lain yang setara dengan eklektik yaitu integratif dan sistematik helping, yang menunjukkan dalam konseling ini berpegang pada pandangan teoritis dan pendekatan yang merupakan perpaduan dari berbagai unsur yang diambil atau dipilih dari berbagai konsepsi serta pendekatan. Apa tujuan eklektik ini? Yaitu dari layanan ini adalah menggantikan tingkah laku yang terlalu kompulsif dan emosional dengan tingkah laku yang bercorak lebih rasional dan lebih konstruktif. Sedangkan tujuan dari konseling eklektik ini adalah untuk membantu klien dalam mengembangkan integrasinya pada level tertinggi yang ditandai oleh adanya aktualisasi diri dan integritas yang memuaskan. Selain itu juga, pendekatan eklektik dapat digunakan untuk membantu konseling yang kurang bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar dengan berbagai tuntutan yang menyebabkan ketidaknyamanan. Baik, selanjutnya materi selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Medio Aprilo Dinovan. Kepada Medio dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Medio Aprilo Dinovan. Jadi di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya yang dari tujuan konseling eklektik. Ini dapat digunakan untuk membantu konseli yang kurang bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar dengan berbagai tuntutan yang menyebabkan ketidaknyamanan si klien tersebut. Selanjutnya ada penerapan konseling eklektik dengan kerangka kerja model Egan. Contoh pelaksanaan konseling eklektik ini pada salah satu kasus. Dalam konseling ini, si klien akan mendapatkan intervensi dengan menggunakan pendekatan client centered di bagian awal-awal konseling dan dilanjutkan dengan penerapan konseling rasional emotif behavior. Pada saat konselor telah mengetahui bahwa sumber masalah si klien ada keyakinan irasionalnya, maka penerapan konseling dilakukan dengan kerangka kerja skillet helper model dari Egan. Lanjut kepada tahapan-tahapan konseling eklektik. Yang pertama itu ada tahap eksplorasi masalah. Apa tahap eksplorasi masalah itu? Jadi tahap awal dalam proses konseling ini yaitu ada eksplorasi masalah supaya si klien mau menyampaikan masalahnya. Maka untuk itu sebelum itu maka harus dilakukan pengkondusifan suasana agar si klien bisa
mengeksplorkan masalahnya. Yang kedua ada tahap perumusan masalah, yaitu merupakan tahapan bagi konselor untuk mengelompokkan setiap aspek dari masalah konseli, tergolong aspek kognitif, afektif, ataukah tingkah laku. Yang ketiga itu ada tahap identifikasi alternatif, yaitu penyelesaian masalah yang dilakukan oleh konselor dan konseli. Dapat disusun secara tertulis dan dalam memiliki alternatif lain dilakukan tanpa ada keterlibatan konselor. Maksudnya di sini, konseli itu diberikan kebebasan dalam memiliki alternatif yang dilakukan tanpa ada keterlibatan konselor. Lanjut ke tahap yang keempat itu ada tahap perencanaan. Setelah yang tadi tahap alternatif tadi, selanjutnya menyusun rencana tentang apa yang dijalankan. Ini bisa dilakukan oleh si konselor dan si konseli karena meliputi tindakan apa yang dilakukan, bagaimana melakukannya, dan kapan rencana akan mulai dijalankan. Tentunya ini harus disesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki oleh si klien atau si konseli tersebut. Lanjut, yang kelima itu ada tahap tindakan atau komitmen. Jadi tahap ini mengaplikasikan apa yang sudah direncanakan dan merupakan aplikasi dari proses konseling. Si klien akan memulai tindakannya sesuai yang telah direncanakan sebelumnya bersama si konselor. Sementara si konselor ini akan memberikan dukungan dan motivasi kepada konseli atau si klien agar memiliki komitmen dalam bertindak. Selain itu juga bisa juga kerja keras dan kesungguhan hati dari si klien dalam pemecahan masalah yang diketahui oleh si konselor. Dan yang terakhir ada tahapan penilaian umpan balik atau feedback. Jadi akhir dari tahapan konseling ini adalah penilaian konselor terhadap tindakan konseli selama proses penyelesaian masalah. Jadi penilaian konselor harus dilakukan dengan objektif, yakni dengan melihat dari sudut pandang si klien, mengulangi pertanyaan kepada si klien, dan jika belum tercapai, maka si konselor itu harus mengevaluasi kegagalan itu sekaligus mengevaluasi kemajuan dari tindakan si klien, apakah menjadi lebih baik atau stagnan, bahkan bisa saja mengalami penurunan. Jadi itu saja dari 6 tahapan-tahapan konseling yang dirancang secara sistematis oleh si Kharkov. Dan selanjutnya ada contohnya. Saya berikan contoh satu, yaitu si klien mengatakan bahwa dia pernah menjalankan kehidupan sebagai dalam tanda kutip lesbian. Jadi si konselor meminta si klien untuk menjelaskan lebih mendalam kapan hal itu terjadi dan apakah yang menyebabkan hal itu terjadi, sesuai dengan tahapan-tahapan konseling dari eklektik. Selanjutnya akan dijelaskan materi selanjutnya, tindakan apa yang dapat dilakukan oleh si konselor, yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk itu saya ucapkan terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Medio Aprilo Dinovan yang telah menjelaskan materinya. Adapun materi selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Fikri Gumilang. Kepada Fikri dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan tentang tindakan yang dapat dilakukan dalam contoh di atas yang telah dibacakan oleh teman saya tadi. Tindakan yang dapat dilakukan dalam masalah tersebut yang pertama yaitu membangun strategi dan perencanaan untuk mencapai tujuan klien. Yang kedua, mencari kemungkinan yang lebih baik di masa depan. Pada tahap ini, konselor
membantu klien untuk menetapkan arah tujuan dan mencoba membebaskan klien dari permasalahan yang sedang dihadapinya. Hal ini dimulai dengan membantunya klien mengetahui apa yang diinginkannya dan apa saja yang diperlukannya untuk berubah. Lalu, kelebihan dan kekurangan dari konseling eklektik tersebut adalah kelebihan dari konseling eklektik adalah dalam menerapkan dan memadukan beberapa pendekatan menggunakan variasi dalam prosedur dan teknik sehingga dapat melayani konseling sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan ciri khas masalah yang dihadapinya. Sedangkan kekurangan dari konseling eklektik tersebut adalah yang pertama, yaitu konselor atau klien dapat merasa bingung bila konselor dapat mengubah-ubah strategi yang sesuai dengan kebutuhan konseli pada suatu waktu dalam proses konseling. Yang kedua, yaitu konselor bisa mengalami kesulitan dalam proses konseling karena konselor dituntut untuk mahir dalam menerapkan semua pendekatan yang ada. Kesimpulan yang dapat ditarik dari konseling eklektik adalah pada konseling eklektik ini berarti konseling yang didasari pada dasar konsep dan tidak berorientasi pada suatu teori secara eksklusif. Eklektisme juga berpandang bahwa suatu teori memiliki keterbatasan konsep, prosedur, dan teknik. Oleh karenanya, konseling eklektik dengan sengaja mempelajari berbagai teori dan penerapannya sesuai dengan keadaan si klien. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan pada moderator. Terima kasih saya ucapkan kepada pemateri yang telah menjelaskan dan memaparkan materinya. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami presentasikan pada kesempatan kali ini. Kalau ada yang salah itu datangnya dari kami sendiri, yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Tadi saya buka dengan salam, sekarang saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.